Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Salsabila Windy, nomor presensi 21, NIM 2401050404110 dari Rombel C angkatan 24. Di sini saya akan membuat video untuk UTS mata kuliah bimbingan konseling. Baik, pada soal pertama, Anda sudah mempelajari teori atau materi-materi terkait bimbingan dan konseling. Kemukakan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami terkait materi. Yang pertama, mengapa bimbingan dan konseling diperlukan di sekolah, pengertian, persamaan, dan perbedaan bimbingan konseling, tujuan, fungsi, orientasi bimbingan konseling, asas-asas dan prinsip-prinsip bimbingan konseling, landasan kedudukan bimbingan konseling, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor, karakteristik pribadi, kompetensi profesional yang perlu dimiliki pendidikan abad 21 dalam memberikan layanan bimbingan konseling, dan kemampuan komunikasi empatik guru BPK. Kebutuhan nomor 1, menurut pemahaman saya bahwa bimbingan dan konseling sangat penting di sekolah dasar karena setiap peserta didik itu memiliki kemampuan, karakter, masalah, dan kebutuhan yang berbeda-beda karena pada dasarnya mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Jadi tidak semua peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah atau teman-teman sepantaran mereka, sekelas mereka atau antar kelas mereka. Melalui layanan BK, peserta didik bisa mendapatkan bantuan untuk mengenal diri mereka, mengembangkan potensi, dan belajar mengambil keputusan secara tepat. Bagi saya, keberadaan bimbingan konseling membuat suasana sekolah lebih nyaman dan membantu peserta didik dalam tumbuh secara emosional dan sosial, bukan hanya secara akademik saja. Secara pengertian, bimbingan adalah proses bantuan yang bersifat umum, misalnya memberikan arahan atau motivasi kepada peserta didik agar mereka bisa berkembang lebih baik. Sedangkan konseling ini proses secara langsung atau tatap muka antara konselor dan peserta didik untuk membahas masalah yang lebih pribadi dan mendalam. Persamaan keduanya antara konseling dan bimbingan ini sama-sama bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kemandirian. Bedanya, kalau bimbingan itu bersifat secara kelompok, secara banyak gitu, sedangkan yang konseling ini lebih ke pribadi agar nantinya menjadi pribadi yang lebih positif. Saya sendiri juga belajar bahwa dalam bimbingan konseling ada beberapa asas penting seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan kegiatan, dan kemandirian, di mana prinsip-prinsip ini sangat penting agar peserta didik lebih merasa aman, tidak takut, dan mereka akan bersedia menceritakan apa yang mereka alami. Dari segi landasan BK memiliki dasar filosofis, psikologis, dan sosial, dan pedagogis. Kedudukannya adalah bagian penting dari sistem pendidikan, sama pentingnya dengan kegiatan belajar mengajar, di mana dalam pendidikan formal, bimbingan konseling mencakup 3 bidang utama, yaitu bidang akademik, positif sosial, dan karir. Saya juga memahami bahwa antara guru dan konselor ini ada keterkaitan yang kuat, di mana guru lebih fokus untuk mengajar pembelajaran di dalam kelas, sedangkan konselor itu membantu peserta didik dalam mengatasi apa yang telah dialami oleh peserta didik agar nantinya peserta didik bisa berkembang secara menyeluruh. Nah, sebagai calon guru pada abad 21 ini, saya sadar bahwa guru dan konselor harus memiliki kompetensi profesional, kemampuan berkomunikasi empatis, serta penguasaan teknologi, di mana pada zaman sekarang ini teknologi ini pastinya dibutuhkan oleh guru, di mana teknologi ini membantu meringankan pekerjaan seorang guru dalam
dalam kegiatan belajar mengajar. Kompetensi empatik ini bagi saya berarti mampu mendengarkan peserta didik dengan hati, memahami perasaannya dan tidak mudah untuk menghakimi mereka. Hal ini sangat penting agar peserta didik mereka merasa diterima, nyaman, dan nantinya mau terbuka untuk menceritakan apa yang telah dialaminya. Soal yang kedua, Anda bukan calon guru bimbingan konseling, melainkan calon guru kelas sekolah dasar, namun pengetahuan tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling adalah suatu hal yang penting. Pengetahuan antara tentang fungsi bimbingan konseling, orientasi BK, dan asas-asas BK dapat diterapkan oleh guru dalam memberikan pelayanan pendidikan atau pembelajaran pada peserta didik. Coba beri gambaran terkait penerapan. Nomor 2 yaitu, walaupun saya bukan calon guru bimbingan konseling, namun menurut saya pengetahuan tentang bimbingan konseling ini sangat berguna dalam pekerjaan saya nantinya, di mana seorang guru sekolah dasar ini bukan hanya sekedar mengajar pembelajaran, tetapi juga membimbing karakter dan emosi siswa yang masih dalam tahap perkembangan. Sebagai contoh, saya bisa menerapkan fungsi pemahaman dan mengenal karakter dan kebiasaan setiap siswa. Jika ada siswa yang merasa pemalu atau sulit dalam berinteraksi, saya nantinya bisa membantu mereka dengan pendekatan yang lembut dan memberi kesempatan untuk berani berbicara sehingga akan terbiasa dan nantinya pastinya akan lebih percaya diri. Lalu dari sisi fungsi dan pencegahan, saya bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan bebas dari perundungan atau bullying. Saya juga bisa menanamkan nilai empati dan saling menghargai agar siswa merasa aman. Dalam fungsi pengembangannya, saya bisa memberikan kegiatan proyek kelompok yang mendorong kerjasama dan tanggung jawab. Jika ada siswa nantinya memiliki masalah pribadi, saya akan menerapkan fungsi pendekatan dengan mendengarkan mereka secara empatik. Lalu bila diperlukan, saya akan arahkan kepada konselor sekolah. Saya juga akan menerapkan asas kerahasiaan dan kesukarelaan dalam berinteraksi dengan siswa agar mereka bisa percaya pada saya dan mereka akan lebih terbuka kepada saya untuk menceritakan apa yang mereka alami. Menurut saya, guru sekolah dasar juga memiliki peran sebagai konselor kecil di mana bisa menuntun siswa agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, percaya diri, dan berkarakter baik.